Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 di sini akan mempresentasikan terkait anggaran komprehensif dari UMKM Warung Agrin. Perkenalkan anggota kelompok kami, yang pertama ada Firlinda Wahyu Diawati, yang kedua ada Fathia Abiyudeta, lalu yang ketiga ada saya sendiri, Fatimah Rania. Jadi Warung Agrin ini merupakan salah satu UMKM yang bergerak di bidang kuliner asal Malang yang berhasil mengangkat jajanan tradisional menjadi produk kekinian. UMKM ini telah berdiri sejak tahun 2013 yang dimana berfokus pada produksi dan penjualan mochi yang merupakan camilan kenyal khas Jepang yang telah dimodifikasi sesuai dengan selera lokal. Warung Agrin sendiri telah berhasil membuka 5 cabang di wilayah Malang seperti Gadang, Sawo Jajar, Karangploso, Hulu Lawang, dan juga Lowak Waru. Selain dijual di outlet secara fisik, produk Warung Agrin ini juga tersedia secara online di berbagai marketplace. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, Warung Agrin menerapkan struktur organisasi yang cukup sederhana, jadi mencakup 3 bagian utama, ada produksi, pemasaran, dan juga keuangan. Nah, untuk pengelolaan usahanya sendiri itu dilakukan secara langsung oleh pemilik, yang juga bertanggung jawab atas pengambilan keputusan. Next. Terkait pemasaran UMKM, tentunya Warung Agrin ini menggunakan media sosial seperti Instagram dan juga TikTok, dan juga memanfaatkan layanan pemesanan online melalui GoFood, ShopeeFood, dan juga GrabFood. Pemasaran juga dilakukan dari mulut ke mulut dan melalui promosi di acara bazar UMKM. Selain itu, Warung Agrin juga melayani teman-teman yang melakukan just tip atau jasa titip di luar kota. Next, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, untuk produksi dari Warung Agrin ini tuh menggunakan peralatan berupa mixer sebagai komponen utama untuk mempermudah proses produksi. Bahan-bahan dasar yang digunakan oleh Warung Agrin untuk memproduksi mochi ini terdiri dari tepung ketan, gula pasir, santan cair, garam, tepung maizena, dan juga isian varian. Untuk proses produksi yang pertama, ini pembuatan adonan mochi dengan mencampur semua bahan yang disebutkan tadi, kemudian adonan dikukus hingga matang, lalu adonan yang sudah matang dipipihkan dan kemudian diisi dengan krim isian. Setelah itu, mochi bisa digulingkan ke tepung maizena agar tidak lengket. Next. Untuk sistem pengupahan, Warung Agrin ini menerapkan sistem pengupahan berbasis satuan atau per unit. Upah yang diterima karyawan, baik bagian produksi maupun bagian packing, jumlahnya sama, yakni Rp100 per unit. Untuk rencana penjualan, ini untuk melakukan peramalan penjualan tahun yang akan datang, maka didasarkan pada data penjualan perusahaan pada tahun sebelumnya, yang mana kelompok kami mengambil data di tahun 2024 dengan total penjualan 37.965 unit. Next, untuk forecast penjualan. Dari perhitungan forecast ini di tahun 2025, kami menghitung hingga mendapatkan 178.073 unit untuk volume penjualan di tahun 2025. Next, untuk anggaran penjualannya, harga unit mochinya itu 4.500 per unit. Jadi untuk triwulan pertama ini jumlah penjualannya mencapai Rp259.268.268 hingga triwulan 4 Rp233.720.438 dengan total untuk penjualan mochi di tahun 2025 adalah Rp801.327.214. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, berikutnya adalah terkait rencana produksi dari Warung Agrin. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh bahwa rencana produksi per triwulannya adalah 66.777, di mana untuk total dalam 1 tahunnya itu adalah 267.109 unit. Next. Kemudian untuk rencana bahan mentah, ada rencana kebutuhan dan juga harga bahan mentah. Jadi untuk bahan bakunya seperti yang telah disebutkan, ada tepung ketan, gula pasir, santan cair, garam, tepung maizena, dan juga isian varian. Kemudian untuk persediaan bahan mentah ini nantinya akan dimasukkan ke anggaran berikutnya. Next. Jadi berikutnya adalah anggaran kebutuhan bahan mentah, di mana angka-angka ini, jumlah kebutuhan ini diperoleh dari jumlah produksi dalam unitnya dikali dengan standar usage rate atau SUR. Kemudian
Berikutnya adalah anggaran pembelian bahan mentah untuk tepung ketan. Jadi jumlah kebutuhan dalam triwulan 1 sampai triwulan 4 adalah 400.664, yang kemudian pembeliannya, unit belinya adalah 401.166 dengan harga unit adalah Rp144, sehingga dalam 1 tahun pembelian tepung ketan adalah Rp231.118.060. Next. Kemudian untuk bahan mentah berikutnya adalah gula pasir. Jadi untuk pembeliannya, unit belinya adalah 133.905 di triwulan 1, dan begitu pula seterusnya dengan angka yang berbeda dikali dengan harga per unitnya. Kemudian diketahui bahwa jumlah pembelian dalam 1 tahun adalah Rp21.433.700. Kemudian untuk santan cair ini, cara mengetahui pembeliannya sama, yakni unit belinya dikali dengan harga per unitnya, sehingga diketahui bahwa jumlah total pembelian di tahun 2025 adalah Rp167.182.761. Next. Kemudian untuk garam, dengan rumus yang sama diketahui bahwa jumlah pembelian dalam 1 tahun adalah Rp108.041. Kemudian untuk tepung maizena, dalam 1 tahun pembeliannya adalah Rp5.888.172. Kemudian yang terakhir adalah untuk isian varian, dengan rumus yang sama diperoleh jumlah total pembelian di tahun 2025 adalah Rp96.349.899. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya terkait anggaran tenaga kerja langsung. Di sini seperti yang telah diketahui, Warung Agri menerapkan sistem gaji berdasarkan produksi yang dihasilkan. Nah, itu berarti bahwa tenaga kerja akan diberikan upah per 1 unit produk yang dihasilkan sebesar Rp100 per unit. Di sini untuk anggaran pemakaian tenaga kerja langsungnya, tiap periode itu produksinya sebanyak 66.777 unit untuk bagian produksi. Total tenaganya yaitu 66.777, begitu juga dengan bagian packing. Jika di total sebesar 267.109. Di sini selanjutnya untuk bagian produksi, total tenaganya tiap triwulan itu 66.777 dikali dengan upah per tenaganya sebesar Rp100, maka totalnya untuk bagian produksi sebesar Rp6.677.727. Nah, begitupun juga dengan bagian packing sama, maka bagian produksi ditambah dengan bagian packing totalnya Rp13.355.454. Selanjutnya terkait rencana biaya overhead pabrik. Nah, di sini biaya depresiasi per tahunnya untuk mesin pengadu bagian produksi itu harga perolehannya 5 juta sebanyak 5 unit sebanyak 5 mesin. Untuk usia ekonomisnya 10 tahun, maka depresiasi per tahunnya sebesar 2.500.000. Untuk biaya listrik per bagian per bulannya, untuk di bagian produksi penggunaan listriknya sebesar 200.000 per bulannya, untuk bagian packing 100.000. Maka di sini rencana BOP untuk masing-masing bagian, untuk bagian produksi terdapat depresiasi mesin per tahunnya yaitu sejumlah 2.500.000, lalu untuk listrik per tahunnya 2.400.000, untuk gas per tahunnya 5.280.000. Maka di total semua biayanya sebesar 10.180.000. Untuk bagian packing hanya ada terdapat biaya listrik per tahun yaitu sebesar 1.200.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya untuk harga pokok produksi, untuk rencana produksinya triwulan 1, 2, 3, dan 4 ini sama, yaitu 66.777 unit. Lalu untuk biaya-biaya seperti biaya bahan baku, itu ada Rp13.309.160. Untuk biaya tenaga kerja langsung ada Rp13.355.454, dan untuk biaya overhead pabriknya ada Rp10.480.000. Lalu dijumlahkan total HPP-nya menjadi Rp154.144.614, dan dibagi dengan rencana produksinya hingga ditemukan HPP per unitnya adalah Rp2.308 per unit. Next.
Baik, berikutnya adalah terkait rencana biaya operasi yang di bidang pemasaran. Ada beberapa jenis biaya. Yang pertama adalah biaya promosi. Di 10.000 unit biaya promosinya ada 2 juta. Kemudian di 15.000 unit biaya promosinya adalah 2.600.000. Kemudian untuk biaya distribusi dan transportasi di 10.000 unit itu biayanya adalah 900.000. Kemudian untuk di 15.000 unit biayanya adalah 1.200.000. Kemudian untuk biaya sublease di 10.000 unit itu 600.000 dan kemudian di 15.000 unit itu adalah 890.000. Kemudian untuk biaya pemakaian listrik itu di 10.000 unit adalah 800.000, kemudian di 15.000 unit adalah 900.000. Untuk biaya depresiasi di 10.000 unit dan 15.000 unit jumlahnya sama, yakni 1.500.000. Next. Untuk perhitungan adalah yang pertama biaya promosi diperoleh persamaan 560.000 ditambah 336X. Kemudian untuk biaya distribusi diperoleh persamaan 4.700.000 ditambah 120X. Next. Untuk biaya sublease itu persamaannya adalah 1.300.000 ditambah 80X. Kemudian untuk biaya pemakaian listrik persamaannya adalah 400.000 ditambah 140X. Dan biaya depresiasinya adalah 250.000. Next. Kemudian untuk variabel cost per unitnya diperoleh angka Rp258. Untuk fixed cost-nya per triwulan adalah Rp2.470.000. Sehingga untuk anggaran variabel biaya pemasaran diperoleh total setahunnya adalah Rp55.822.760. Next. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya terkait rencana biaya administrasi. Di sini untuk 10.000 unit dengan 15.000 unit sama jumlah biayanya. Untuk biaya gaji yaitu sebesar 3 juta, untuk biaya asuransi kesehatan dan kecelakaan karyawan 700.000, selanjutnya biaya pemeliharaan karyawan 600.000, untuk biaya transportasinya 850.000, lalu untuk biaya supplies-nya 1.300.000. Untuk yang 15.000 unitnya 1.860.000, untuk biaya depresiasinya 1 juta. Selanjutnya ini merupakan perhitungan untuk biaya gajinya sebesar 750.000, biaya asuransi per triwulannya yaitu sebesar 175.000, untuk biaya pemeliharaan karyawan 150.000, biaya transportasi 212.500, untuk biaya supplies ditemukan persamaannya yaitu 2.400.000 ditambah 60X, sedangkan untuk biaya depresiasinya 250.000. Ini merupakan anggaran variabel biaya administrasi dan keuangannya. Total untuk variabel cost per unitnya yaitu sebesar Rp112. Untuk fixed cost-nya per triwulan yaitu sebesar Rp1.717.500. Selanjutnya di sini untuk anggaran variabel biaya administrasi umum dan keuangan, total setahunnya yaitu Rp26.814.144. Yang terakhir terkait proyeksi laba rugi. Di sini penyusunan proyeksi laba rugi dilakukan untuk mengetahui perkembangan hasil operasi perusahaan setiap triwulan selama tahun 2025. Di sini diketahui laba operasinya yaitu triwulan ke-1 Rp30.067.718, untuk triwulan kedua Rp559.311, untuk triwulan ketiga Rp15.313.515, triwulan keempat sebesar Rp56.171.310. Lalu diketahui untuk nilai EAT atau laba bersihnya di triwulan ke-1 yaitu Rp29.940.000 Rp79, lalu di triwulan kedua Rp431.671, lalu di triwulan ketiga Rp15.185.875, dan yang terakhir di triwulan keempat yaitu sebesar Rp56.043.670. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.